Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Melihat wajah ini, hanya dengan mata, Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Apakah Anda akan berubah kembali? Xiaoyan tersenyum kecut. Penampilan Zhu Ying yang telah berubah menjadi bentuk manusia benar-benar membuat Xiaoyan cukup cemas saat melihatnya. Setelah Zhu Ying tertegun sejenak, dia harus mematuhi instruksi Xiaoyan dan berubah menjadi tubuh yang besar. Meskipun terlihat menakutkan, itu terlihat benar daripada 9 pasang mata di wajah manusia. Itu tidak benar. Meskipun nafasnya memang agak familiar, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Zhu Ying memandang Xiaoyan dan dengan cepat memastikan bahwa ini bukan tuan yang dia kenal. Meskipun dia memang kuat di depan semua orang hari ini, tapi Zhu Ying harus menundukkan kepalanya di depan yang mulia. Tapi Zhu Ying tidak bisa merasakan sedikit pun penindasan di tubuh Xiaoyan. Dia memang bukan yang mulia, tapi dia memang bisa merasakan jejak aura familiar di Xiaoyan yang sangat membingungkan Zhu Ying. Saya bukan tuanmu. Tuanmu telah jatuh. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Apa katamu? Yang mulia telah jatuh? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Yang mulia begitu kuat sehingga dia tidak akan jatuh. Nada suara Zhu Ying tiba-tiba menjadi gelisah. Sepertinya sudah terlalu lama menunggu di sini. Sepertinya bahwa dia telah menunggu yang mulia di sini. Baginya, berita ini seperti guntur, karena sebelum Xiaoyan datang, masih ada harapan. Setelah sekian lama, Zhu Ying tampak lega, tetapi ketika mendengar berita ini, membuatnya sulit diterima, dan masih bertanya pada Xiaoyan dengan tidak percaya. Lalu, apa hubunganmu dengan yang mulia? Zhu Ying bertanya. Saya reinkarnasinya. Xiaoyan menatap Zhu Ying yang memancarkan kesedihan dan menjawab dengan lembut. Zhu Ying terdiam lagi, yang bisa menjelaskan mengapa Xiaoyan bisa merasakan keakraban dengannya. Tuanku, bagaimana dia jatuh? Xiaoyan menggelengkan kepalanya, karena ini dia tidak membangkitkan ingatan yang mulia. Sampai sekarang, dia hanya mendapatkan beberapa ingatan yang berguna. Jika itu adalah reinkarnasi biasa, dia secara bertahap dapat membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya di masa lalu. Pertempuran abadi dapat mengingat sepenuhnya. Tapi sekarang, Xiaoyan belum mendapatkan ingatan yang mulia. Kemungkinan besar, ketika yang mulia jatuh, dia sudah menyegel ingatannya. Benar-benar terhapus, kecuali yang ditinggalkan oleh Tuan. Xiaoyan mungkin tidak bisa membangkitkan ingatan yang mulia. Tentu saja, ini sebenarnya yang diinginkan Xiaoyan. Dia tidak membutuhkan ingatan yang mulia. Dia mungkin masih menjadi dia saat itu. Tetapi, begitu dia memiliki ingatan 2 orang, itu tidak akan begitu murni. Mungkin yang mulia juga berpikir sama, dan tidak ingin menyerahkan perasaannya pada reinkarnasi. Beberapa hal, orang atau benda mungkin lega setelah dia benar-benar berdiri di posisi yang mulia. Kamu tidak memiliki ingatan tentang Sun Shang. Zhu Ying juga bingung dengan hal ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Yang mulia telah jatuh. Ini sangat konyol. Saya telah menunggu di sini selama ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya saya tidak mengharapkan hasil seperti itu. Zhu Ying mencibir. Dan dia ada kesedihan dan keengganan dalam suara itu. Xiaoyan tidak tahu hubungan antara Zhu Ying dan Yang Mulia. Tetapi tampaknya Zhu Ying didominasi oleh Yang Mulia. Tetapi Yang Mulia meninggalkannya di sini. Apakah kamu mengerti Yang Mulia? Xiaoyan memandang Zhu Ying dan mengalami gangguan pikiran dan berkata perlahan. Saya telah melakukan perjalanan ke banyak dunia dengan Yang Mulia. Jadi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat memahami semua pikiran Yang Mulia. Tetapi,
Karena waktu dia bepergian bersama, semakin banyak waktu yang kita habiskan bersamanya, semakin saya akan mengerti. Zhu-Ying masih menanggapi kata Xiaoyan. Sungguh? Tapi menurutku, kamu tidak mengenalnya dengan baik. Xiaoyan berkata lagi. Zhu-Ying segera menatap Xiaoyan dan tubuhnya memancarkan niat membunuh. Kamu adalah reinkarnasi dari Tuan, tetapi reinkarnasi tidak memiliki ingatan Tuan. Maka kamu bukan lagi Tuan. Jika kamu masih berani berbicara denganku seperti ini, aku akan membunuhmu. Zhu-Ying mendengar kata-kata tuannya. Setelah mendengar tuannya jatuh, suasana hatinya mulai mudah tersinggung. Dan dia sepertinya tidak menganggap Xiaoyan sebagai tuannya. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Jawab Xiaoyan tenang. Menghadapi niat membunuh Zhu-Ying, mata Xiaoyan bahkan lebih tanpa ekspresi. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, ke-9 kepala raksasa seperti ular muncul di depan Xiaoyan dan melayang di atas kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia bisa merobek Xiaoyan berkeping-keping dalam sekejap dengan satu pikiran. Serangga berkepala 9, beraninya kamu. Sosok Bing Yuntu melintas di depan Xiaoyan menghalangi Zhu-Ying. Setelah Zhu-Ying melihat kelinci Bing Yun yang muncul, niat membunuh di tubuhnya sedikit menghilang. Lalu dia berbalik dan ingin pergi. Pernahkah Anda memikirkan alasan mengapa Yang Mulia meninggalkan Anda di sini? Xiaoyan berkata lagi. Zhu-Ying sedikit terdiam. Untuk monster tua seperti itu, yang bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, pemikirannya juga sangat teliti. Tentu saja pintar, atau tidak pernah berhubungan langsung dengan waktu. Tidak peduli seberapa banyak Anda melihat, beberapa hal yang tidak dapat diubah oleh waktu, bukannya semakin lama Anda hidup, semakin baik. Bahkan kadang-kadang sebaliknya, jika Anda sendirian untuk waktu yang lama, Anda akan kehilangan kemampuan untuk berpikir mandiri. Kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa Yang Mulia telah mengaturnya, hanya menunggu kedatanganmu, dan kamu ingin aku membantumu. Zhu-Ying mencibir. Mungkin ini juga bagian dari alasannya, tapi saya pikir Yang Mulia meninggalkan Anda di sini hanya untuk menyelamatkan hidup Anda. Itu saja. Untuk membantu saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa itu tidak perlu. Xiaoyan juga menjawab terus terang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia duduk bersila, siap untuk menyelesaikan penyitaan terakhir dari avatar pemakan jiwa. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhu-Ying terdiam dan kemudian tidak berbicara lagi, memilih untuk diam dan sosok besarnya tenggelam ke dasar jurang. Seperti batu yang tenggelam ke laut, selalu dengan tenang di dasar. Jika bukan karena kemunculan jiwa Cimi, Zhu-Ying mungkin hampir lupa bahwa dia masih hidup. Apakah memiliki kehidupan abad itu baik? 1000 tahun dan 10.000 tahun, baik-baik saja. Setelah semua usia, ketika semua ingatan diencerkan oleh waktu, dan ketika orang terakhir di dunia melupakan Anda, itu dapat dianggap sebagai semacam kematian. Tidak bisa terhapus oleh waktu, tapi akan tetap dilupakan oleh waktu. Ini juga kematian. Ini mungkin terjadi pada Zhu-Ying. Pilar spiritual yang menopang pikirannya telah runtuh. Saat ini, ia tenggelam ke dasar laut, tidak bergerak seperti batu. Tidak, tidak. Zhu-Ying, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Melihat kepergian Zhu-Ying, jiwa Cimi meraung liar di dalam tubuh pemakan jiwa. Bahkan, tanpa Xiaoyan meremasnya keluar dari klan pemakan jiwa, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari klan pemakan jiwa dan pergi mencari Zhu-Ying untuk penjelasan. Tapi saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia dikelilingi oleh energi hitam yang terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saya sangat tertarik dengan Anda. Belum lagi, saya tidak tahu banyak tentang avatar pemakan jiwa ini. Jadi saya akan mengikuti Anda untuk saat ini. Pada saat ini, anak laki-laki itu perlahan membuka matanya. Dengan kejernihan di matanya,
yang merupakan mata Xiaoyan, dan jelas bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengambilnya saat ini. Mulai sekarang, tubuh yang awalnya kaisar pemakan jiwa ini ditempati oleh jiwa Cimi, tetapi pada akhirnya diambil oleh Xiaoyan dan menjadi klon ketiga Xiaoyan dalam arti sebenarnya. Dan dia dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan dewa. Ditambah avatar dewa asli. Dengan restu dari avatar dewa asli dan avatar pemakan jiwa, kekuatan Xiaoyan dapat dikatakan telah dinaikkan ke level yang sangat besar lagi. Setelah datang ke wilayah kutub jurang, dewa juga telah dipromosikan, menerobos ke tahap akhir dewa pejuang bintang 7 dan memiliki 70 juta latar belakang asal Qi. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Setelah masalah ini diselesaikan, Xiaoyan akan kembali ke Pulau Sanjue. Dewa masih dapat mengandalkan Yan Luoguo untuk terus meningkatkan kekuatannya. Adapun jiwa Cimi, di tengah jeritan melengking, itu langsung dikendalikan oleh avatar pemakan jiwa, Xiaoyan, dan menjadi jiwa di tubuhnya. Selama jiwa Xiaoyan masih ada, jiwa Cimi tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut klon pemakan jiwa ini lagi. Meskipun jiwa Cimi penuh kebencian terhadap Xiaoyan dan membenci Xiaoyan sampai ke tulang, Xiaoyan sangat dingin tentang itu. Dia bahkan tidak tega membunuhnya, tetapi memiliki untuk menyimpannya. Ini memiliki efek yang sama dengan mata anjing dan juga informasi yang baik. Apalagi itu adalah klon Cimi yang asli, dan Tuan Jahat memberinya kekuatan merebut tubuh. Berasal dari keluarga Cimi, jadi pertahankan. Mungkin Anda bisa belajar lebih banyak tentang merebut tubuh darinya. Sekarang, Xiaoyan menghitung Kui Jun yang belum sepenuhnya merebut tubuhnya, dan dia masih bisa merebut 5 klon menurut Lei Ji. Si Sun dulu memiliki 9 klon, dan Se Sun juga mengandalkan 9 klon kuat untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah operasi pembentuk kehidupan, ia mencari kekuatan yang bisa menyaingi Yang Mulia dalam satu gerakan. Namun, poin ini juga membuat Xiaoyan merasa heran. Saya khawatir 9 klon ini tanpa kecuali semuanya sangat kuat. Se Sun dan Sun Sang adalah 2 orang yang berbeda. Meskipun pada dasarnya mereka tidak berada di jalur yang sama dan gaya perilaku mereka bahkan lebih berbeda, tetapi pada kenyataannya kedua belah pihak memiliki kekuatan dengan tidak adanya orang yang lebih kuat sebagai target. Mereka semua menemukan kelebihan satu sama lain dan kemudian belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka. Dari avatar dewa asli terlihat bahwa meskipun Yang Mulia jahat tidak memiliki tujuan seperti Yang Mulia, dia sebenarnya membuat pengaturan secara rahasia. Seolah-olah dia jatuh, dia masih bersaing dengan Yang Mulia. Pengaturan dibuat untuk hal-hal ini, dan Xiaoyan diberi kekuatan untuk merebut rumah. Jika bukan karena ini, mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk benar-benar mengandalkan kekuatan Xiaoyan sendiri untuk menerobos ke keabadian. Namun, dengan bakat keluarga klon Cimi yang diberikan oleh Tuan Jahat, ditambah dengan teknik pembentukan kehidupannya, Xiaoyan mungkin bisa melawan keabadian kaisar melalui kekuatan penggabungan klon. Ketika hanya ada dewa petarung bintang 7, langkah kedua adalah merebut avatar pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa. Misalnya, kekuatan Xiaoyan saat ini, jika avatar dewa asli dan avatar pemakan jiwa melakukan teknik pembentuk kehidupan dalam satu tubuh, itu mungkin lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang kuat di langkah kedua keabadian kaisar. Tentu saja, apakah dia bisa menghadapinya? Xiaoyan juga tidak tahu tentang langkah ketiga dari keabadian kaisar. Meskipun avatar pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa,
Xiaoyan membutuhkan waktu untuk memahami bagaimana menggunakan kekuatan puluhan juta jiwa ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi guruku. Seharusnya Anda tahu peran pemakan jiwa dengan sangat baik. Aku harap kamu tidak menyembunyikan apapun. Kalau tidak, aku akan membunuh guruku kapan saja, kata Xiaoyan. Jiwa Jimmy hanya bisa memilih untuk tetap diam saat ini. Lagi pula, sekarang dia berada di bawah atap. Dia telah membayar 1 jiwa untuk itu. Jadi, jiwa ini tidak bisa lagi jatuh untuk saat ini. Saat ini, avatar pemakan jiwa sedang duduk bersila. Xiaoyan masih melakukan sentuhan akhir agar jiwa bisa terhubung sempurna dengan tubuh ini. Setelah Xiaoyan berhasil merebutnya, tubuh ini langsung membuka cakrawala Xiaoyan. Karena saat ini, setelah Xiaoyan bisa merasakan tubuh ini, jiwanya bisa mendengar jeritan dan ratapan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu. Avatar pemakan jiwa ini tidak memiliki organ dalam, bahkan jantung. Tetapi tubuh yang dapat membawa jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja ini juga keunikannya. Dalam hal ini, sangat mirip dengan jiwa istana surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa roh hantu tidak memiliki jiwanya sendiri, tetapi mereka tetap mengikuti, namun dia punya hati. Masih ada perbedaan esensial antara keduanya, yang membuktikan bahwa seharusnya tidak ada hubungan langsung antara pemakan jiwa dan istana surgawi. Pada saat yang sama, suara angin bertiup dari ujung. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Dan sesosok tubuh dengan tergesa-gesa datang dari ujung melihat sekeliling. Sepertinya dia terlambat. Sosok yang bergegas itu adalah Wusan. Terima kasih banyak. Xiaoyan menoleh untuk melihat kelinci Bingyun dan tersenyum canggung. Dia tidak menyangka bahwa kelinci Bingyun ternyata seorang wanita. Dan tiba pada waktunya saat krisis ini, jika nanti situasinya akan sulit ditebus. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Anda harus berterima kasih kepada Permaisuri dengan baik. Jika bukan demi Permaisuri, saya tidak akan peduli dengan Anda. Jika Anda tidak setuju dengan saya, Anda akan meninggalkan saya. Tapi saya tidak. Saya tidak punya banyak kemampuan. Jika Jiu Ying benar-benar ingin membunuhmu, saya tidak bisa menghentikannya. Tidak punya otak. Kelinci Bingyun memarahi Xiaoyan. Dan untuk Wusan, matanya tertuju pada kelinci Bingyun yang berubah menjadi sosok manusia yang memiliki sosok yang sangat baik. Dan dengan telinga kelinci berbulu yang masih bergerak di atas kepalanya, sulit untuk tidak tertarik padanya. Itu Wusan mau tidak mau membuka mulutnya. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelinci Bingyun meliriknya dan segera menelan semua kata di perutnya. Ya, aku memang sembrono kali ini. Kupikir aku mampu menghadapinya. Tapi aku tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu kuat di tempat seperti ini. Xiaoyan tersenyum kecut dan mengangguk lagi. Dan lagi tidak banyak. Tetapi ketika Pulau Sanjue berurusan dengan mayat-mayat yang melahap jiwa itu, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan kelinci Bingyun mungkin sebanding dengan kekuatan Jiu Ying. Permaisuri meminta kelinci Bingyun untuk pergi dengan Xiaoyan, dan tujuan lainnya adalah untuk membuatnya melihat Xiaoyan dan menyelamatkan hidup Xiaoyan jika perlu. Jika tidak, ia tidak akan terburu-buru untuk memblokir Jiu Ying untuk Xiaoyan. Kelinci Bingyun mendengus dingin, tetapi tidak terus menegur Xiaoyan. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi kelinci yang lembut dan imut di bawah mata yang aneh. Segera, Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke sisi yang jauh, pada mayat dewa asli yang tingginya ratusan kaki. Hanya melihat mayat dewa asli dari kejauhan, Xiaoyan juga merasa kaget di hatinya. Apakah dewa asli dengan segel bintang 5?